Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong coret Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan jelang duel krusial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Kevin Dix dan Emil Audero segera gabung Timnas Indonesia? PSSI beri jawaban mengejutkan. Maarten Paes langsung tancap gas latihan bersama Timnas. Shin Tae-yong beri kode peluang tampil 70%. Mads Hilgers dan Liano Reijnders hanya senyum hadapi tudingan pemain ilegal dari media Cina. Pesuar tak memengaruhi semangat Garuda. PSSI siapkan bonus fantastis untuk Timnas Indonesia jika mampu curi poin di kandang Bahrain dan Cina. Erick Thohir targetkan Timnas Wanita Indonesia tembus Piala Dunia, Liga Putri siap bergulir tahun 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong coret Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan jelang duel krusial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Shin Tae-yong benar-benar berani mencoret bintang-bintang besar seperti Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan saat Timnas Indonesia bersiap menghadapi duel hidup mati melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, pelatih berdarah dingin ini tampaknya tak segan-segan mengambil keputusan besar yang membuat banyak orang terkejut. Dari 27 pemain yang dipersiapkan menghadapi laga penting ini, Shin harus menyingkirkan 4 nama karena aturan hanya mengizinkan 23 pemain masuk dalam daftar. Ketegangan semakin meningkat, terutama karena para pemain ini sudah tiba di Bahrain untuk menjalani latihan intensif. Maarten Paes, sang penjaga gawang andalan, bahkan menjadi pemain terakhir yang mendarat pada 8 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat, membuat susunan tim semakin panas. Namun sebelum bentrokan di matchday ketiga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Shin harus membuat keputusan besar. 4 pemain harus dicoret dari daftar dan disinilah drama dimulai. Menurut spekulasi panas, nama-nama besar seperti Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, Dimas Drajat, dan bahkan Pratama Arhan menjadi kandidat kuat yang bakal tersingkir. Egy yang dulunya bintang Timnas, kini menjadi pilihan ketiga sebagai winger kanan, kala bersaing dengan Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Bayangkan ketika Indonesia melawan Australia di matchday kedua, bukannya memilih Egy, Shin malah menurunkan Pratama Arhan di posisi winger kanan. Ini membuat posisi Egy semakin terancam, apalagi dengan hadirnya Liano Reijnders yang juga piawai mengisi posisi tersebut. Tidak berhenti di sana, penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, tampaknya juga berada di ujung tanduk. Di Liga 1 musim ini, produktivitas golnya kalah jauh dari Hoki Caraka dan Malik Rizaldi. Lalu, bagaimana dengan Wahyu Prasetyo? Bek tangguh yang berjuluk Hulk ini ternyata kurang bersinar dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Jordi Amat, Jay Itzes, Mads Hilgers, dan Rizky Ridho. Bahkan Muhammad Ferrari yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 dan Piala Asia U-Strip 23 2026 dianggap lebih layak masuk skuad utama. Yang paling mengejutkan tentu saja Pratama Arhan. Meski memiliki nama besar, ia jarang mendapat menit bermain di Suwon FC. Dan persaingan di sektor bek kiri Timnas Indonesia semakin ketat dengan kehadiran bintang-bintang seperti Calvin Verdon, Nathan Chu Aon, dan Saine Patinama. Posisi Arhan benar-benar di ujung tanduk. Harapannya kini hanya pada pemain yang berhasil masuk dalam daftar akhir. Mereka harus menunjukkan performa maksimal agar Timnas Indonesia bisa meraih poin di kandang Bahrain. Ini adalah ujian besar bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, dan seluruh bangsa menanti aksi mereka dengan napas tertahan. Benarkah Kevin Dix dan Emil Audero segera gabung Timnas Indonesia? PSSI beri jawaban mengejutkan.
Desas-desus panas yang beredar mengenai ketertarikan Kevin Dix dan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia akhirnya mendapat tanggapan langsung dari anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga. Isu ini telah memicu kegemparan di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama setelah tersiar kabar bahwa kedua pemain keturunan Indonesia tersebut akan segera dinaturalisasi dan memperkuat skuad merah putih. Namun, apa kata Arya? Dalam pernyataannya, Arya mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status Kevin Dix dan Emil Audero. Meski ramai diperbincangkan di media sosial, kabar bahwa keduanya siap membela timnas Indonesia masih sebatas rumor. Kendati demikian, spekulasi semakin liar setelah dikatakan bahwa Kevin Dix bahkan akan segera terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bagi yang belum tahu, baik Kevin Dix maupun Emil Audero adalah dua pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia. Kevin Dix yang kini bermain sebagai bek untuk klub Denmark, FC Copenhagen, memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Bek yang sudah lama menjadi incaran Shin Tae-yong ini dikabarkan sangat tertarik memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, Emil Audero, kiper FC Como yang bermain di Serie B Italia, memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apa yang membuat rumor ini semakin menarik adalah ketertarikan kedua pemain ini untuk bergabung dengan timnas Indonesia didorong oleh peluang besar merah putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski demikian, Arya Sinulinga menegaskan bahwa belum ada kepastian tentang proses naturalisasi kedua pemain ini. Ya, belum tahu. Kita lihat nanti saja bagaimana, ujar Arya ketika ditanya oleh media, termasuk bolasport.com. Meski begitu, PSSI tak akan menolak jika Kevin Dix datang dan menawarkan kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Yang lebih menarik, meski lini pertahanan timnas Indonesia saat ini sudah penuh sesak dengan nama-nama besar seperti Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Mees Hilgers, Sandy Walsh, Saine Patinama, dan Calvin Verdong, Arya tetap menyambut baik kemungkinan kedatangan Kevin Dix. Bahkan ada Elkan Bagot yang masih menjadi opsi kuat bagi Shin Tae-yong. Menurut Arya, semakin banyak pilihan, semakin baik bagi pelatih. Ya, tidak apa-apa ini supaya pilihan-pilihan pelatih semakin bagus dan banyak, kata Arya dengan optimis. Dengan kedalaman pertahanan yang semakin kokoh, persaingan di timnas Indonesia dipastikan akan semakin sengit. Arya juga menambahkan bahwa ini akan menjadi opsi positif bagi Shin Tae-yong di masa depan. Lebih baik memiliki banyak pemain berbakat daripada kekurangan, ujarnya. Daripada bingung tidak ada pemain, jadi nikmati saja, tutup Arya dengan nada tenang namun penuh harapan. Kini seluruh mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah Kevin Dix dan Emil Audero benar-benar akan bergabung dan membawa timnas Indonesia menuju kejayaan? Kita tunggu saja kelanjutan drama ini. Maarten Paes langsung tancap gas latihan bersama timnas. Shin Tae-yong beri kode peluang tampil 70%. Kabar menggembirakan datang dari kubu timnas Indonesia. Maarten Paes, kiper andalan FC Dallas, akhirnya tiba di Bahrain dan langsung ikut latihan bersama skuad Garuda di Stadion Kementerian Pemuda dan Olahraga Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kedatangan Paes ini benar-benar dinantikan, terutama mengingat perannya yang krusial dalam laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mendarat di Bahrain pada siang hari waktu setempat, Maarten Paes segera beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga setelah menempuh perjalanan panjang hampir 1 hari penuh di dalam pesawat. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke ritme tim. Usai makan malam bersama seluruh anggota tim, Paes langsung menyapa rekan-rekannya, momen hangat yang langsung diabadikan dan diunggah ke media sosial timnas Indonesia. Malamnya, tanpa basa-basi, Paes langsung turun ke lapangan dan bergabung dengan sesi latihan.
Ia dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan oleh dokter Timnas Indonesia, sehingga tak ada halangan baginya untuk berlatih. Dalam video yang dirilis PSSI, Maarten Paes tampak menjalani latihan terpisah terlebih dahulu bersama fisioterapis untuk memastikan kondisinya benar-benar fit. Tak lama kemudian, ia sudah terlihat bergabung dengan para penjaga gawang lainnya di lapangan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, menyambut baik kedatangan Paes yang melengkapi skuad Garuda hingga genap berjumlah 27 pemain. Ini adalah fase krusial menjelang 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Beberapa pemain baru tiba kemarin dan hari ini Maarten Paes sudah bergabung, ujar Shin Tae-yong dalam rilis yang diterima oleh bolasport.com dari PSSI. Latihan kali ini lebih berfokus pada pengondisian fisik setelah sebelumnya sempat melakukan latihan taktik singkat. Namun yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Shin Tae-yong mengenai peluang Paes untuk tampil di laga mendatang. Meski Paes sempat mengalami cedera, Shin Tae-yong dengan tegas menyebut bahwa peluang kiper ini untuk tampil mencapai 70%. Kemungkinan 70% dia dimainkan, ungkap Shin memberikan secercah harapan bagi para penggemar. Meskipun begitu, keputusan final akan dibuat setelah melihat kondisi Paes dalam latihan beberapa hari ke depan. Menurut laporan dari tim medis, cedera yang dialami Maarten Paes tidak terlalu serius. Shin Tae-yong bahkan menambahkan bahwa jika Paes tidak dimainkan, itu semata-mata demi menjaga kondisi pemain agar tetap bugar dan siap tempur di pertandingan-pertandingan berikutnya. Keputusan final akan diambil besok, tambah Shin dengan nada penuh perhitungan. Kini dengan semua pemain kunci sudah berkumpul, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi laga-laga krusial yang akan menentukan langkah mereka menuju Piala Dunia 2026. Semua mata tertuju pada Maarten Paes dan apakah ia akan benar-benar tampil di lapangan untuk memperkuat gawang Garuda. Mads Hilgers dan Liano Reijnders hanya senyum hadapi tudingan pemain ilegal dari media Cina. Pesuar tak memengaruhi semangat Garuda. Tudingan liar dari media Cina yang menyebut Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai pemain ilegal nyatanya sampai juga di telinga kedua pemain baru Timnas Indonesia ini. Bukannya gusar atau terprovokasi, respons Mads dan Liano sungguh mengejutkan, mereka hanya menanggapinya dengan senyum dan tawa. Dalam laporan yang diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, pada program Kabar Siang di TV One pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kedua pemain tersebut memang sempat membaca berita yang menuding mereka sebagai pemain ilegal. Media Cina mengklaim bahwa sumpah kewarganegaraan Mads dan Liano tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Belanda. Ditambah lagi, proses pergantian status kewarganegaraan mereka dinilai terlalu cepat, hanya memakan waktu kurang dari 2 minggu. Namun Sumarji menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Mads dan Liano, dan mereka juga mungkin sudah baca berita-berita seperti itu, ujar Sumarji. Tapi saya sudah sampaikan bahwa hal seperti itu adalah hal yang biasa dalam pertandingan besar. Tim lawan memang sering melakukan pesuar untuk memberi tekanan dan itu wajar. Sumarji juga memberikan klarifikasi mengenai proses sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang dilakukan di luar negeri. Menurutnya, tak ada masalah dengan tempat pelaksanaan sumpah tersebut karena dilakukan di fasilitas negara Indonesia yang ada di Belanda. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sumpah WNI mereka sudah dilakukan di fasilitas resmi negara kita. Jadi, kenapa harus dipersoalkan? Katanya. Bagi Sumarji, apa yang terjadi hanyalah bagian dari strategi mental lawan yang biasa terjadi di dunia sepak bola, terutama menjelang pertandingan besar. Dalam sepak bola, pesuar seperti ini sudah biasa. Tekanan dari lawan untuk menjatuhkan mental itu hal yang lumrah. Ya, kita cukup menanggapinya dengan senyum dan tawa saja, tambahnya sambil tersenyum. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi laga penting melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Kini skuad Garuda sudah lengkap dengan 27 pemain yang telah tiba di Bahrain, termasuk Maarten Paes yang menjadi pemain terakhir bergabung. Terkait peluang Mads Hilgers dan Liano Reijnders untuk melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia,
Sumarji mengatakan bahwa keputusan akan dibuat setelah Shin Tae-yong melihat kondisi fisik keduanya dalam beberapa hari latihan. Kita akan lihat dulu bagaimana kondisi Mes dan Liano selama 3 hari ke depan sebelum menentukan apakah mereka masuk line up atau tidak, ujarnya. Sumarji juga menegaskan bahwa kedua pemain tersebut sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Sudah eligible, tambahnya memastikan bahwa tidak ada lagi keraguan tentang status Mes Hilgers dan Liano Reijnders sebagai pemain resmi timnas Indonesia. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, keduanya kini siap memperkuat pertahanan Garuda di laga-laga mendatang. PSSI siapkan bonus fantastis untuk timnas Indonesia jika mampu curi poin di kandang Bahrain dan Cina. PSSI telah memastikan bahwa akan ada bonus istimewa untuk skuad timnas Indonesia jika berhasil meraih poin saat bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, yang menegaskan bahwa bonus tersebut sudah disiapkan dalam bentuk paket yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh pemain. Meskipun Arya tidak mengungkapkan jumlah pasti, ia memastikan bahwa setiap pemain akan mendapatkan jumlah yang sama tanpa perlu khawatir. Kami sudah menyiapkan paketnya. Jadi pemain tidak perlu bertanya-tanya lagi soal bonus. PSSI sekarang sangat profesional, semuanya sudah jelas dalam paket-paket tersebut, kata Arya. Pertandingan melawan Bahrain yang dijadwalkan pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain akan menjadi tantangan besar pertama. Bahrain yang sudah pernah mengalahkan Australia tetapi kalah dari Jepang tentu tidak ingin kehilangan poin lagi di kandang mereka. Arya mengingatkan agar timnas Indonesia tetap waspada dan tidak meremehkan lawan meskipun berada dalam kondisi yang siap tempur. Kita tidak boleh jemawa. Bahrain bermain sebagai tuan rumah dan pasti akan berjuang keras untuk mempertahankan poin. Ini akan menjadi laga yang sangat sengit, tegasnya. Setelah melawan Bahrain, Indonesia akan menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong kembali berstatus sebagai tamu di laga ini. Namun dengan dukungan penuh dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari kedua laga penting ini. Erick Thohir targetkan timnas wanita Indonesia tembus Piala Dunia, Liga Putri siap bergulir tahun 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memantapkan langkah besar bagi perkembangan sepak bola wanita Indonesia dengan merencanakan Liga Putri baru yang akan mulai bergulir pada tahun 2026. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan timnas wanita Indonesia bisa menembus Piala Dunia pada 2030-an. Erick mengadakan rapat dengan anggota EXCO PSSI, di mana mereka membahas pentingnya membangun ekosistem sepak bola wanita yang solid. Dia menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dalam menjalankan Liga Putri, melainkan ingin memastikan bahwa semua aspek sudah siap. Kami ingin memastikan seluruh ekosistem sudah siap sebelum memulai Liga Putri, ujar Erick. Dia juga menyebut bahwa roadmap telah disiapkan untuk membangun timnas wanita dari nol dengan target ambisius untuk tampil di Piala Dunia. Timnas wanita Indonesia sendiri sudah mulai mempersiapkan diri dengan menjalani pemusatan latihan di Jepang dan akan melanjutkan uji coba di Belanda pada Oktober 2025. Erick percaya bahwa persiapan matang ini akan memberikan jam terbang yang tinggi bagi para pemain muda seperti Claudia Scheunemann yang bisa menjadi generasi emas sepak bola wanita Indonesia. Liga Putri direncanakan mulai pada 2026 dengan harapan kompetisi ini akan menjadi wadah bagi para pemain berbakat dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Sehingga bakat-bakat terbaik akan semakin terasah dan siap memperkuat timnas di masa depan. Erick optimis dengan komitmen jangka panjang ini, Indonesia akan mampu membangun skuad timnas wanita yang kompetitif di panggung internasional.
3 alasan PSSI percaya diri timnas Indonesia bisa cetak kejutan di kandang Bahrain. PSSI sangat yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat berhadapan dengan Bahrain pada Kamis dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Optimisme ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, yang mengungkapkan 3 faktor utama yang menjadi keunggulan skuad Garuda. 1. Usia pemain yang lebih muda dan energik. Timnas Indonesia memiliki skuad yang lebih muda dibandingkan Bahrain dengan rata-rata usia pemain di angka 23 tahun, sedangkan Bahrain berada di kisaran 27 tahun. Faktor ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal stamina dan kecepatan. 2. Tinggi badan yang lebih unggul. Indonesia juga unggul dari segi tinggi badan. Rata-rata tinggi pemain Indonesia mencapai 180 cm, lebih tinggi dibandingkan pemain Bahrain. Keunggulan ini bisa menjadi kunci dalam duel udara dan pertahanan set piece. 3. Nilai pasar pemain yang lebih tinggi. Nilai pasar timnas Indonesia kini 4 kali lebih tinggi dari Bahrain. Menurut Arya, total nilai pasar skuad Garuda mencapai sekitar 400 miliar, sementara Bahrain hanya 150 miliar. Ini menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dari para pemain Indonesia di mata pasar internasional. Meskipun statistik tersebut menguntungkan Indonesia, Arya mengingatkan agar tidak meremehkan Bahrain, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari suporternya. Bahrain juga tengah berusaha bangkit setelah kekalahan dari Jepang di laga sebelumnya. Statistik memang memihak kita, tapi kita tidak boleh jemawa. Bahrain pasti akan bermain ngotot untuk tidak kehilangan poin di kandang mereka, tegas Arya. Setelah membela timnas Indonesia, saksikan aksi memukau Rafael Struijk di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Setelah memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rafael Struijk kini siap menunjukkan aksinya di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Para pecinta sepak bola tanah air pun tak perlu khawatir kehilangan momen karena aksi memukau Struijk bisa langsung ditonton melalui streaming SportsNow. Rafael Struijk baru saja kembali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi laga krusial melawan Bahrain dan Cina. Penyerang muda yang baru berlabuh di Brisbane Roar ini jelas memiliki ambisi besar bukan hanya untuk menambah koleksi golnya, tetapi juga untuk membantu Indonesia mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski belum mencetak gol di level senior dalam 17 penampilannya bersama timnas Indonesia, Rafael sudah menunjukkan potensinya dengan 3 gol di level U23. Namun jangan salah sangka peran Struijk di lapangan jauh lebih besar daripada sekadar mencetak gol. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal karena kerja kerasnya yang luar biasa menghancurkan pertahanan lawan dan memecah konsentrasi mereka, sebuah tugas yang membuat Shin Tae-yong terus mempercayainya. Bagi Rafael, bermain untuk timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat spesial. Dalam sebuah wawancara dengan 10 News First di Australia, dia mengungkapkan betapa luar biasanya dukungan dari fans Indonesia. Gila, katanya singkat ketika ditanya bagaimana rasanya bermain untuk Indonesia. Fans luar biasa. Apapun yang Anda lakukan, mereka selalu positif dan mendukung tim dengan sepenuh hati. Luar biasa. Salah satu momen paling berkesan bagi Rafael adalah ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina di Jakarta pada Juni 2023. Sehari setelah pertandingan, ketika dia dan ayahnya pergi ke mal untuk makan, mereka disambut oleh banyak penggemar yang masih antusias. Itu momen yang sangat gila dan akan selalu saya ingat, ujarnya penuh nostalgia. Setelah tugas internasionalnya selesai, Rafael Struijk siap kembali fokus di level klub.
Ia baru saja dikontrak oleh Brisbane Roar sebagai bagian dari persiapan mereka menyambut musim baru A-League 2024-2025. Rafael bahkan sudah mencicipi laga uji coba melawan Adelaide United yang berakhir imbang 1-1 pada 5 Oktober lalu. Tak lama lagi, Rafael dan Brisbane Roar akan menjalani laga perdana di A-League 2024-2025 melawan Auckland FC pada Sabtu 19 Oktober 2024. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu tak akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan aksi striker muda ini di Liga Australia yang semakin menarik perhatian. Doa dan dukungan Cafe Mechelen untuk Sandy Walsh dalam laga Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Sandy Walsh, bek andalan Timnas Indonesia, mendapat dukungan penuh dari klubnya, Cafe Mechelen, menjelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga putaran ketiga grup C, Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada Kamis dan Cina pada 15 Oktober mendatang. Cafe Mechelen, klub asal Belgia tempat Sandy bermain, dengan bangga melepas pemain berusia 29 tahun itu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka turut mendoakan agar Sandy dan tim Garuda meraih hasil positif dalam kedua pertandingan ini. Di situs resmi mereka, Cafe Mechelen menuliskan pesan penuh harapan semoga beruntung kepada pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut, dengan ambisi untuk meraih 3 poin penuh dari Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia, yang saat ini berada di posisi keempat grup C dengan 2 poin, berharap kemenangan ini akan memperkuat posisi mereka di klasemen dan menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tentu saja tantangan besar menanti mengingat Bahrain dan Cina juga sama-sama bertekad untuk memperbaiki posisi mereka di grup. Bahrain yang baru saja mengalahkan Australia 1-0 tentunya tak akan memberi kemenangan mudah pada Indonesia. Sementara itu, Cina yang saat ini berada di posisi terbawah grup C tanpa poin akan berusaha keras untuk meraih kemenangan di kandang mereka. Dengan harapan dan doa dari Cafe Mechelen, serta semangat juang yang tinggi dari Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan rekan-rekannya siap menghadapi ujian berat ini dengan segala kemampuan mereka. Ribuan supporter Timnas Indonesia siap guncang kandang Bahrain, datang dari Arab Saudi hingga Qatar. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024. Meski berlaga di kandang lawan, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian. Ribuan supporter merah putih dari berbagai negara di Timur Tengah siap memberikan dukungan penuh di Stadion Nasional Bahrain. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memastikan bahwa lebih dari 1.500 supporter Indonesia akan hadir langsung di stadion untuk memberikan semangat bagi skuad asuhan Sintayong. Para supporter ini datang dari berbagai negara seperti Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Setiap negara diperkirakan mengirimkan sekitar 400 pendukung untuk memadati tribun stadion. Dari laporan yang saya terima dari Garuda Qatar, kita akan mendapat dukungan hampir 1.500 orang. Supporter kita datang dari Qatar, Arab Saudi, Oman, Kuwait, dan Bahrain sendiri, ujar Arya dengan bangga. Kehadiran supporter Indonesia di pertandingan tandang ini bukan yang pertama kali. Pada laga melawan Arab Saudi di bulan September lalu, dukungan dari para supporter Indonesia di stadion berhasil membantu tim meraih hasil imbang 1-1, membawa pulang 1 poin berharga dari tanah Arab. Arya pun memberikan apresiasi kepada para supporter yang sudah terorganisir dengan sangat baik. Mereka menyewa bus dan hotel, menunjukkan tingkat antusiasme yang luar biasa.
Setelah laga melawan Arab Saudi, semakin terlihat bahwa para diaspora Indonesia di Timur Tengah sangat antusias mendukung timnas. Mereka sudah membentuk kelompok supporter yang sangat rapi dan terorganisir. Dengan ribuan supporter siap memberikan dukungan penuh, harapan besar dipikul timnas Indonesia untuk memberikan perlawanan sengit kepada Bahrain. Dukungan masif dari tribun bisa jadi akan menjadi kunci keberhasilan Merah Putih di laga penting ini.